kami dari kelompok 4. Saya Yohana Bayama. Saya Katarina Bakitesnai. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengertian dan unsur puisi. Untuk itu, kita langsung masuk dalam pemaparan materi berikut. Pertama, pengertian puisi. Pengertian puisi dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi sendiri sebagai ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan lirik, bait atau rima. Yang kedua, menurut H.B. Jasin menjelaskan bahwa puisi adalah karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik penyair. Dalam puisi terdapat beberapa unsur, yaitu ada dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur puisi yang membangun puisi tersebut dari dalam. Dalam unsur intrinsik puisi terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama unsur batin puisi. Struktur batin puisi dikatakan sebagai unsur pembentuk puisi, yaitu terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Biasanya penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi ada juga penulis puisi yang menulis puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, tema. Tema pada puisi biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. Oleh karena itu, terkadang ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema dalam membuat puisi. Yang ketiga, amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung dan ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna-makna tersirat. Yang keempat, nada. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang dibuat oleh penulis atau penyair. Nada yang digunakan bisa nada tinggi, nada rendah, dan lain-lain. Unsur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan fisik puisi, sehingga biasanya di dalam puisi akan terdapat unsur fisik puisi. Struktur fisik puisi terdiri dari 6 struktur, yaitu yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang sesuai untuk mendukung puisi tersebut menjadi puisi yang indah. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang akan digunakan untuk melengkapi puisi. Yang ketiga, tipografi. Tipografi merupakan format dari puisi itu sendiri, bisa dilihat melalui pengaturan baris hingga bagian kiri kanan kertas. Yang keempat, rima. Rima merupakan persamaan bunyi yang akan disusun dalam puisi sehingga dapat menambah keindahan puisi ketika disampaikan secara lisan. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Oleh karena itu, pembaca puisi bisa menghadirkan imaji bagi seseorang. Yang keenam, imaji. Imaji merupakan susunan kata yang menggambarkan panca indera atau penglihatan maupun pendengaran dari penyair. Yang berikut, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur ekstrinsik pada puisi antara lain adalah unsur biografi, yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Yang kedua, unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur-unsur nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi biasa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, bidang politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Ketiga, unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat.
Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Sekian materi yang kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan harapannya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.